A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih kita berjalan 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita sehat semuanya sampai finish, insya Allah ya. Finish kita masih beberapa hari lagi. Kita harus bertahan. Kalau kita lari sprint ini saat ini sudah layaknya ngegas terus gitu kan ya. Kalau lomba renang, lomba sprint, lomba lari, ini pada 10 meter terakhir itu kan anti gaspol gitu ya. Mudah-mudahan kita sehat sehingga kita bisa gaspol sampai kita melampaui finishnya. Amin. Salawat dan salam nanti kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan juga termasuk kepada anak cucu kita, pada dzurriat kita, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas sedikit mengenai syukur. Kata syukur sangat-sangat familiar di telinga kita dan hampir semua orang memahami itu apa artinya. Saya akan menambahkan aja, mudah-mudahan menjadi pegangan yang tambah greget di hati kita. Mengapa sebenarnya kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur tentu saja dasarnya yang pertama adalah syukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di dalam ayat Al-Quran tentang tentang kewajiban kita untuk bersyukur, yaitu biasanya di akhir-akhir itu kan ada ayat taskurun wala yaskurun dan berikutnya kan ya. Kewajiban kita harus bersyukur karena memang kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur itu adalah salah satu syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Hampir seluruhnya para nabi rasul itu selalu menyampaikan supaya kita bersyukur. Sehingga para ustadz kita pun ikut menyampaikan hal itu karena itu menjadi kewajiban kita. Dan yang lebih penting lagi bahwa sebenarnya syukur itu adalah untuk diri kita sendiri, ya. Karena syukur adalah suatu usaha kebaikan, suatu kegiatan kebaikan, dan pada hakikatnya seluruh kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun adalah untuk diri kita sendiri. Misalnya sederhana, kita memberi salam waktu lewat jalan di depan rumah gitu ya. Si nenek atau si ibu atau si bapak duduk di depan. Kemudian kita dengan senyum senang hati, assalamualaikum, permisi, apa dan sebagainya dengan senyum. Maka si nenek, si bapak, si kakek akan membalas dengan senyum juga, salam juga. Kalau kita menyampaikan assalamualaikum, pasti dia akan menjawab waalaikumsalam. Loh, jelas kan? Kita mengucapkan, akhirnya kita juga mendapatkan. Kan gitu. Nah, itu adalah hakikat dari syukur. Karena memang syukur adalah untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, syukur itu sifatnya adalah aktif. Suatu kegiatan yang aktif. Karena apa? Syukur tidak hanya bisa diucapkan dalam hati kita saja, tetapi harus kita wujudkan dalam suatu
action kegiatan. Ya nggak? Misalnya kita kalau mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki katakanlah gitu, kita kan tidak mungkin hanya mengucapkan alhamdulillah hari ini rezeki saya 3 juta. Hanya begitu? Enggak kan? Harus ada aktifnya. 3 juta kita terima, pada hakikatnya sebagian dari 3 juta itu adalah milik orang lain yang harus kita keluarkan, ya enggak? Berarti ada aktifnya. Setelah kita terima 3 juta, segera dikeluarkannya itu. Segera mengeluarkan itu adalah bagian wujud dari syukur kita terhadap nikmat itu. Karena apa? Sering saya sampaikan bahwa apabila itu bukan rezeki kita, kita tahan apapun keadaannya, kita masukkan lemari, kita masukkan ke bank milik orang lain yang kita segera tidak kita keluarkan, maka Allah akan memaksa dengan kekuasaannya untuk keluar itu namanya duit. Dengan berbagai cara, dengan berbagai aktivitas. Bisa jadi tiba-tiba kita jatuh sakit, keluar deh itu duit. Ya enggak? Bisa jadi tiba-tiba, oh, enggak mungkin lah Pak Haji, itu duit sudah saya setorkan ke bank, ya kan? Sudah saya simpen di bank aman. Masa sih simpen di bank aman? Enggak juga kan? Bapak Ibu pernah mendengar tiba-tiba di bank itu rekening menjadi 0? Banyak kasus kan gitu kan ya. Duitnya miliaran tiba-tiba di bank jadi 0. Banyak kasus itu. Ternyata nyimpen di bank yang katanya 100% safety-nya nggak aman juga. Jadi yang paling aman nyimpennya di mana? Yang paling aman itu nyimpennya adalah dititipkan kepada yang maha menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Caranya laksanakan sesuai dengan syariatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk sekarang misalnya kita kondisi ekonominya empet-empetan lah sekarang. Ada yang nggak empet-empetan? Alhamdulillah. Meskipun empet-empetan kita tetap alhamdulillah. Kita masih bisa bersedekah hari ini berapapun. 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 atau lebih besar lagi, alhamdulillah. Kita masih bisa bersedekah. Hati kita masih ikhlas untuk bersedekah. Meskipun hari ini, bulan ini kita hanya mendapat 3 juta, 5 juta, 7 juta misalnya. Ya enggak? Pak Haji kan saya pengen Pak Haji mendapatkan 1 bulan itu 100 juta. Sehingga saya bisa bersedekah lebih besar lagi. Begitu pikiran kita? Iyalah pasti. Tapi kita begini Bapak Ibu sekalian ya. Rasanya gitu ya. Rasanya kita itu ya kalau belum biasa memegang itu kikuk gitu ya. Kita itu mohon maaf, saya itu diajarin dalam satu bisnis forum. Kalau kita memegang uang 500 juta, itu disuruh bilangnya jangan punya duit 500 juta. Bilangnya apa? Punya duit 0,5 miliar. Kira-kira kenapa itu ayo? Supaya pikiran kita itu terbiasa menghitung dengan miliar bukan juta lagi. Sehingga kita benar-benar mendapatkan 500 miliar, nggak kaget, nggak langsung semaput. Karena apa kan begini, hari ini mungkin waktu kita kecil atau sekarang katakanlah kita punya duit 100 ribu. Oke lah, kita sama teman kita ke restoran makan bersama berani bayarin 50 ribu. Ya, berarti 100 ribu untuk berdua kan? Kita ridho, kita ikhlas memberikan 50% dari duit 100 kita.
Coba bayangkan, kalau Anda punya 100 juta, ikhlaskah memberikan 50% dari 100 juta? Pasti mikir, saya juga mikir. Artinya apa? Artinya pikiran kita ternyata belum mampu untuk menerima duit 100 juta. Karena kita nggak berani, padahal kita menerima 100 ribu, berani loh kita 50% memberi 50 ribu. Padahal sama-sama 50%-nya. 50% dari 100 ribu, ini 50% dari 100 juta. Oh, tapi kan gede Pak Haji. Ini fakta ya. Saya cerita, ketika saya memimpin perusahaan saya, itu kan ada satu kebijakan bahwa karyawan sebagai agen marketing itu mencari advertising, mencari iklan. Apabila mendapatkan, dia akan mendapatkan sekitar 10 sampai 20% dari bill kotor gitu ya. Dan saya berpikir 10 sampai 20% itu kelihatannya kecil. Saya berpikir ya, kalau perusahaan saya gede, ini marketing ini akan mendapatkan besar sekali. Kemudian saya buat satu peraturan. Apabila nanti marketing mendapatkan fee 10 sampai 20%, maka 10%-nya dikembalikan untuk seluruh karyawan. Kenapa? Karena Anda mendapatkan 10% dari itu hasil kerja bersama. Ini bukan berarti meringankan perusahaan, enggak. Ngetes gitu ya, ngetes. Dan faktanya Bapak Ibu sekalian, ketika karyawan saya itu mendapatkan fee 10 juta, dengan ringan tangan besok pagi-pagi Pak Jono, ini 10%-nya untuk koperasi teman-teman di karyawan. Berarti 10% dari 10 juta berapa itu ya? Sejuta Pak Ji ya? Sejuta enteng katanya gitu. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, ada namanya marketing itu, dapat bill itu 3M. Berarti fee-nya berapa itu? 100 juta. 100 juta. 300 juta. Sebulan saya tagih mana 10%-nya? Dari 300 juta. Kan berarti 30 juta ya? Abot. Padahal di awalnya sudah sepakat, seneng banget gitu dapat, karena ada peraturan baru marketing bisa dapat fee. Itu marketing sudah digaji, dapat operasional, dapat tunjangan, ya kayak karyawan biasa. Tapi kalau bisa memasukkan itu dapat fee tersendiri gitu ya. Ternyata berat. Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Masih ingat sahabat Rasulullah yang bernama Salabah, iya Pak Haji ya? Ketika dia masih fakir, mohon kepada Rasulullah untuk didoakan supaya kaya raya. Rasulullah itu ya ogah-ogahan lah, gitu ya. Karena Rasulullah paham kalau Salabah saya doakan, ini nanti akan jadi tidak akan ke masjid lagi. Tetapi Salabah ini semangat. Setiap ketemu Rasulullah minta didoakan menjadi kaya. Setiap ketemu minta didoakan menjadi kaya. Dan akhirnya Rasulullah mendoakan. Dan Salabah pun menjadi kaya raya. Ternyata satu ngarai dombanya itu akibatnya sudah tidak datang lagi sholat Jumat ke masjid. Sudah tidak mau lagi membayar zakat. Katanya apa? Kepedean ke zakatnya. Ini udah terjadi di zaman Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita saat ini rezeki kita itu sebulan 5 juta, 10 juta, alhamdulillah di atas itu, dan masih bisa dan berani memberikan sedekah yang dalam tanda kutip lebih besar persennya, maka wajib bersyukur. Dan gak usah ngelihatlah orang lain tuh gajinya 100 juta, orang lain dapatnya gajinya lebih tinggi lagi. Kita belum tentu kalau dapat gaji 100 juta bisa bersedekah dengan seperti itu tadi, ya kan? Oleh karena itu Bapak sekalian,
Sedekah yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan tetap kita istimewakan sehingga ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk meraih rezeki di hari akhir. 2 menit lagi ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita itu berdoa dengan 4 fase. Fase yang sudah, ya kan, dengan taubat dan istighfar dan berikutnya dan sebagainya. Fase yang sedang kita laksanakan ini, ya kan, fase yang sedang kita jalanin ini, karena hidayah Allah kita bisa mendapatkan hidayah dan keimanan sehingga bisa sholat dengan baik di sini, bisa berjamaah, bisa melaksanakan siam dan lain sebagainya. Kita harus itu melakukan doa untuk itu. Agar apa? Agar kita istiqomah untuk bisa menjalankan syariat itu. Dan doa dan pelaksanaan kegiatan ibadah hari ini yang kita laksanakan ini berpengaruh terhadap kehidupan kita ketika menjelang ajal. Bapak Ibu, kita kan tahu bahwa segala sesuatunya adalah berhubungan dengan akhirnya. Inna a'malu biqawatim. Ya enggak? Kehidupan akhir ketika kita mendekati sakaratul maut itulah nomor 1. Sehingga kita minta mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita yang lalu itu menjadi nomor 2. Yang nomor 1 adalah kita mendapatkan husnul khotimah ketika sakaratul maut. Ya enggak? Karena apa yang kita kerjakan hari ini, kalau di akhirnya menjelang meninggal ternyata kita adalah tidak bisa, dalam tanda kutip, kita keluar dari rel, maka sudah habis semuanya, kentir orang itu kebanjiran. Gak ada manfaatnya. Nah, supaya kita bisa itu, maka kita perlu doa-doa istiqomah yang banyak diajarkan, disampaikan oleh para ustaz. Yang berikutnya tentu adalah untuk kehidupan nanti di akhirnya, kalau kita bisa melewatin tadi barikade sakaratul maut tadi dengan husnul khotimah. Kalau kita tidak bisa melewati husnul khotimah pintu ini, sudah selesai. Nggak ada kehidupan di akhirnya kecuali kesengsaraan. Ya kan? Sampai kapan itu? Sampai kholidina fiha abadi, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya? Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kefakiran saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.